and all over Indonesia. You name it, he is there. I appreciate and amazed his long journey of services, trainings, and course time provided this morning. Let me ask you one question. Have you ever considered, is there any way to master your emotions? Do you control them instead of being a prison for them? Okay, the rule is you may submit your question in the chat box, or for the urgent matter, you can raise your hands. In 60 minutes, you will have a point of discuss, start from the definitions to have the same references. Emotional intelligence, what and why in updates 2023. How to develop emotional intelligence. Executing obstacle into opportunities. Let us pray. Amen. We will go through this event. Then I'm pleased, Mr. Kosasi, to take over the screens and start the main course. So the steaks and the condiments are yours, ladies and gentlemen. Enjoy. Terima kasih Bu Asti, dan terima kasih teman-teman semua yang hadir di kesempatan sharing ini. Saya pikir setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Saya punya kelebihan, saya juga punya kekurangan. Teman-teman juga luar biasa, ada Pak Frans juga, senang sekali bisa berjumpa. Dan saya kira kalau kita bertemu hari ini, kita bisa saling melengkapi untuk sesuatu yang lebih bermanfaat lagi buat lingkungan kita. Saya langsung sharing ya, share slides, karena waktunya terbatas. Tadi nama saya sudah diperkenalkan, Hermanto Kosasi, Indonesia First EQ Trainer, Certified dari 6 Seconds. Topik yang ingin saya bahas secara singkat adalah emotional intelligence sebagai tools atau skills untuk memimpin transformation and well-being. Oh iya, ada Instagram saya, Hermanto Kosasi EQ, kalau Anda ingin follow dan update dengan informasi tentang EQ. Saya pernah bekerja tadi sebagai guru musik, lalu di industri pesawat terbang, kemudian tadi National Semiconductor, Epson Printer, Acer Computer, Quality Programs di Metro Data Group, lalu bergabung sebagai senior consultant dan mendirikan sendiri Prime Consulting sejak tahun 2000 karena saya pengen lebih fleksibel untuk bisa berbagi ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Saya juga menulis sebuah buku, Build the Best of Your Life, dan salah satu triggernya adalah Pak Parlindungan nih yang juga hadir di sini. Beberapa kali saya menjadi tamu di K-Light Bandung. Saya lalu suatu ketika Pak Parlin bilang, sudah tulis buku belum? Kelihatannya menarik yang Pak Hermanto sampaikan. Ada bedanya katanya. Jadi saya tulis buku ini dan sudah 4 kali cetak. Ada 12.000 eksemplar. Build the Best of Your Life, bimbingan praktis penerapan emotional intelligence di tempat kerja. Sekarang ada juga versi e-booknya. Ini waktu saya ikut sertifikasi sebagai sebagai 6 Seconds Associate Trainer di San Mateo, California tahun 2000. Di situ pertama kali saya merasakan kayaknya community EQ itu enak gitu. Mereka ada yang guru, dokter, profesor, psikiatris, psikolog, tapi apa ya, humble dan caring betul. Yang saya rasakan gitu, kayaknya saya mesti berubah nih. Tadinya saya agak cuek ya. Kalau istilah Stephen Covey itu, orang kan tadinya dependent, nggak bisa apa-apa. Lalu ketika saya lulus, saya ikut kursus macam-macam, saya pikir saya independent.
saya mampu berdiri sendiri. Tapi di situ saya merasakan nikmatnya interdependent. Kita bisa saling mendengarkan, saling melengkapi, dan saya pikir Indonesia perlu kesadaran bukan independen saja, tapi interdependent. Karena masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangannya, dan karena itu ada slogannya semua ini Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya juga ikut Anthony Robbins tahun 2001 dan saya lihat orang Indonesia nggak kalah potensinya sama bangsa lain. Karena itu saya pikir saya juga pengen jadi pembicara di luar negeri. Dan tahun 2005 saya jadi pembicara tadi di Belanda ini, di Nexus EQ Conference. Kemudian bertemu dengan Daniel Goleman, Peter Salovey, salah satu perintis di Emotional Intelligence. Kemudian dengan 6 Seconds selalu ada upgrading programs. Conference juga pesertanya macam-macam juga. Ini tahun 2010, 2011 juga banyak dari UAE, United Emirates Arabs, Australia, Jepang, Korea, dan sebagainya. Dan ini beberapa foto nostalgia ketika tahun 2000 saya mulai membagikan emotional intelligence ini juga ke lembaga pemerintahan, Bappenas, ke perusahaan-perusahaan, kemudian pernah juga di GTEC Mangga 2 yang ada 7.000 audiens di sana, EQ Conference untuk Kementerian Luar Negeri, para senior diplomat yang bertemu dengan berbagai orang, berbagai kasus. Mereka bilang, kalau nggak bela bangsa sendiri katanya nggak nasionalis, Pak. Tapi masalahnya warga yang mau dibela ini nyelundup narkoba, Pak. Ya, itu butuh kecerdasan emosional. Kementerian Keuangan, Dirjen Perbendaharaan, juga Kopassus, bahwa perang zaman sekarang bukan hanya soal fisik, peralatan, tapi kadang-kadang ngobrol-ngobrol pertambangan bisa jadi milik orang lain gitu. Menarik, mereka senang sekali, juga guru-guru, para orang tua murid, lalu dosen, rektor, guru besar di beberapa universitas. Kemudian beberapa universitas mau bikin training for trainer supaya mereka bisa mentraining semua mahasiswanya bisa lebih wise dalam relationship mereka, dalam kehidupan mereka, dalam bukan hanya emotion tapi juga thinking, integrating thinking and feeling. Caddy, waitress, penyiar radio, sales, Honda, Pfizer, kemudian banking juga banyak, hotel, lalu properti, yang banyak orang keras deh, dan beberapa radio, juga acara TV. Dan beberapa peserta yang sudah ikut training ini pengen juga untuk saya juga ingin untuk sharing emotional intelligence di komunitasnya di berbagai negara. Indonesia perlu sekali. Kenapa? Saya bilang sudah 40 tahun kita ribut sama bangsa sendiri, bukan sama bangsa lain gitu ya. Jadi kita perlu segera perbaiki supaya kita bisa move faster. Indonesia nggak mundur, tapi tetangga kita bergerak lebih cepat. Jadi saat ini sudah ada 49 AI trainer, dan kalau nanti teman-teman tertarik, ya, tentu senang sekali kita bisa bergabung. Ada 5 poin yang ingin saya share. Pertama tentang definisi dulu ya. Transformation, well-being, lalu leading. Transformation and well-being itu apa? Kemudian emotional intelligence, what, why, and how. Dalam konteks leading, transformation, and well-being. Kemudian role of EI per 2023 updates. Ya, saya baru dapat ini bulan lalu. Dan kalau kita memimpin transformation, rasanya kita pengen kan semuanya, kita harus berubah, kita harus cepat, lebih baik, faster, better, cost reduction, easier, begitu. Caranya bagaimana? Emotional intelligence, well-being juga pengen, sejahtera. Masa negaranya orang bilang tanah kita tanah surga, tapi rakyatnya miskin. Something wrong kan? Orang Indonesia katanya nggak kalah sama bangsa lain. Kita sekolah di luar negeri bisa cum laude. Tapi kok gini-gini aja gitu. Individunya, organisasinya, bangsanya. Apa sih hambatannya, threats-nya, dan opportunity-nya? Itu akan saya bagi di bagian akhir sebelum kita masuk Q&A.
Baik, saya mulai dengan transformation. Menurut Oxford University, transformation adalah a complete change in somebody or something. Jadi orang bisa berubah drastis, tadinya pendiam, pasif, sekarang mungkin tiba-tiba aktif, sangat integrity. Lalu saya juga dengan Pak Adi, dua Pak Adi di TBF, menghadiri acara ini nih di Rumah Perubahan dengan Pak Renald Kasali. Ternyata saya tertarik dengan tulisan yang ada di belakangnya itu. Perubahan belum tentu menjadikan sesuatu lebih baik. Tetapi tanpa perubahan, tak akan ada pembaruan, tak akan ada kemajuan. Kita kan mau maju ya, harus berubah. Tapi berubah nggak jaminan loh. Tapi nggak berubah ya pasti tetap begini. Maka berubah yang baik perlu ada leadernya. Karena itu judul kita Leading Transformation. Nah, itu definisi yang pertama. Kemudian leading well-being. Kenapa sih well-being mesti diperhatikan? Menurut Oxford Dictionary, well-being itu general health and happiness. Ya, sehat dan bahagia. Is the experience of health, happiness, and prosperity. Sejahtera juga. Jadi kalau ada yang hidupnya masih susah, belum well-being. Karena itu kita perlu memimpin. Nah ini prinsipnya saya sudah renungkan harusnya beberapa peserta emotional intelligence kemudian mereka melihat ya ada salah satu step adalah intrinsic motivation. Mereka bisa achieve better, mereka punya intrinsic motivation. Kenapa? Karena kadang-kadang kita misperception tentang potensi diri kita. Ya kayaknya udah nasib. Padahal belum dikembangkan aja growth mindset. Dan ini mencakup having good mental health, high life satisfaction, a sense of meaning or purpose, punya tujuan nih, punya target. Jadi bukan sekedar lakukan sesuatu yang rutin. Ability to manage stress. Pasti untuk melakukan sesuatu yang besar, stresnya tinggi dong. Nah, tapi mampu memanage-nya. Sehingga nikmat gitu, enjoying. Dan secara umum, well-being is just feeling well. Ya, di mana-mana, oke. Nah, ada 5 indikatornya untuk well-being itu. Emotional aspek, physical aspek, social aspek, workplace aspek, dan societal. Atau disingkat MAGIC, mindful, active, generous, interested, and connected. Nah, ternyata ini memang adalah salah satu atau apa ya, sesuatu yang memang mau diraih dengan keterampilan emotional intelligence. Tapi sebelum saya masuk ke emotional intelligence, saya mau bahas dulu tentang leadernya bagaimana. Kriteria kan harus dipimpin nih. Leadernya itu seperti apa sih? Menurut John C. Maxwell, a leader is one who knows the way, goes the way, shows the way. Dia memang udah tahu mesti kemana arah yang terbaik, dan dia lakukan itu. Lalu dia ceritakan ke orang lain. Nah, di sini menarik nih. Kadang-kadang ada peserta yang bilang, Pak, kalau motivator kan cuma ngomong aja, dia sendiri nggak melakukan. Saya bilang, saya enggak tuh. Nah, lalu bedanya leader sama calo. Kalau leader itu dia goes the way, dia jalan. Kalau calo cuma manggil-manggil orang. Bandung, 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 Bapak mau kemana? Bandung. Naik bis, Anda naik berangkat ke Bandung, dia tetap di situ. Nah, seorang leader bukan cuma memotivasi, manggil-manggil dianya ketinggalan, tapi dia goes the way and shows the way. Jadi nikmat gitu perjalanan. Oke. Nah, lalu ciri-cirinya apa? Pemimpin yang bisa seperti itu kan kita mau cari nih. Menurut Zakaros, dia bikin model nih. Ada distal attributes untuk seorang pemimpin. Ya, mesti IQ-nya bagus dong, cognitive abilities, personality-nya, penampilan keren, pergaulan, dan punya motive values, bisa kampanye. Tapi ternyata itu semua orang banyak yang seperti itu dan ternyata mengecewakan. Ada yang lebih mendekati proximal attributes, yaitu social appraisal skills. Dia punya kepekaan sosial, kepekaan situasi. Apa yang harus diperbaiki ini? Bukan teori-teori yang nggak mendarat. Yang kedua, dia punya expertise atau tacit knowledge. Kalau dia ada di bidang keuangan, memang dia paham tentang keuangan. Kalau dia di bidang Kementerian Luar Negeri, dia paham hubungan internasional.
dan selanjutnya misalnya Menteri PU, dia mesti paham juga tentang business related PU dan problem solving skills. Jaminan nggak? Ternyata banyak akademisi kan yang pinter-pinter, tapi ketika masuk jadi pemimpin, kok begitu juga ya? Kadang-kadang terlibat korupsi. Nggak ada, ternyata ada aktor di belakangnya dia yang ngatur. Jadi apa dong? Nah, si Zakaro bilang, itu ada leader proses yang ada ketika dia menjalankan tugasnya, disitulah terjadi, kalau saya tulis ini ada red box ya, ada kotak merah nih. Kotak merah inilah yang membuat seorang pemimpin jadi leader emergence, bahkan dia bisa jadi leader efektif, bahkan dia bisa jadi leader advancement and promotion gitu. Dia berkembang. Nah, apa yang terjadi di situ? Nah, ternyata saya melihat dari John C. Maxwell, pemimpin itu ada 5 level. Pertama, pemimpin karena diangkat. Karena dia pinter, kampanye, track record-nya bagus, terpilih. Berhasil nggak dia? Ternyata yang membuat pemimpin itu berhasil kalau dia punya poin yang 2, punya hubungan baik. Nah, ini relationship skills. Nah, ini adalah salah satu fokus dan result dari emotional intelligence. Karena kita bisa manage emotion, kita bisa understanding others, lalu terjadi relationship. Ketika relationship yang baik, maka timnya jadi produktif. Nah, dia bisa jadi pemimpin level 3. Kalau pemimpinnya produktif, untuk pemimpin masa depan, kaderisasi, pengembangan usaha jadi gampang. Dia bisa menciptakan pemimpin baru. Bayangkan sekarang kalau hubungannya nggak baik. Boro-boro produktif kan. Kerja aja nggak stabil, sering absen, kadang-kadang resign, nanti ada kehilangan, kerusakan, ambruk lagi. Hubungan baik, produktif. Ketika produktif, kelihatan siapa-siapa nih yang orang-orang andalan. Itulah yang dijadikan pemimpin baru. Nah, kalau Anda sebagai pemimpin bisa menciptakan pemimpin baru, berarti Anda atau saya atau kita semua adalah pemimpin level 4. Dan pemimpin ini nggak harus yang top management di setiap bagian. Pemimpin di lab, dia pemimpin di marketing, pemimpin di service, seperti itu. Nah, masih ada satu level lagi, yang nomor 5 adalah si pemimpin itu sendiri kemana. Kalau sudah ada pemimpin yang baru kan, dia bisa mengisi tempat yang lain, bisa tempat yang lebih tinggi, yang teruji di mana-mana. Nah, kembali lagi, ketika dia jalan ke atas itu, dia sangat perlu skill yang nomor 2 tadi itu. Nah, masuklah kita ke emotional intelligence. Apa sih? Kadang disebut EQ, kadang disebut EI. Bagaimana mengembangkannya? Menurut survei ini kan katanya IQ membuat Anda dapat panggilan, sedangkan EQ membuat Anda mendapat pekerjaan dan promosi. Ini pertama saya baca tahun 1995 dan saya pikir benar juga ya. Kalau saya cari orang, mau rekrut orang, biasanya lihat nilainya kan di ijazahnya. Yang nilainya bagus, IQ-nya tinggi dipanggil. Tapi apa diterima? Dilihat EQ-nya, bagaimana dia komunikasinya, kemudian bagaimana datang on time apa enggak, disiplin apa enggak, senyum apa enggak. Itu adalah behavior yang berhubungan sama relationship tadi. Ketika sudah diterima, nanti dilihat lagi bisa kerja sama enggak, hubungan dengan atasan dan sebagainya. Kalau bagus, dia bisa dapat promosi. Jadi IQ itu cuma filter nomor 1, tapi yang berikutnya yang membuat dia diterima atau tidak dan naik atau tidak, EQ-nya. Karena itu Daniel Goleman bilang IQ ternyata hanya 20% digunakan. Bukannya nggak perlu ya, mutlak nih. IQ harus, tapi yang berperan sehari-hari, yang dibutuhkan sehari-hari, 80% EQ. Itu pengalaman saya juga ketika di industri. Rasanya pengetahuan sekolah saya cuma 5% barangkali dipakai gitu. Yang 95% apa? Komunikasi, negosiasi, motivasi, mendisiplinkan, dan sebagainya. Oke, jadi perusahaan sekarang mencari orang dengan IQ dan EQ yang tinggi.
Karena apa? Karena kayaknya lebih enak diajak ngobrol, berpikir juga lebih luas, nggak kaku, kadang-kadang sombong orang yang pinter itu ya. Dan kalau sombong dia nggak percaya sama orang, dan kalau sombong dia nggak bisa kerja sama sama orang. 50% of employers would not hire someone who has a high IQ but low EQ. Nah, ini mungkin penting kita sisipkan. Kadang-kadang disebut EQ, kadang-kadang disebut EI. Apa bedanya? EQ itu skor, jadi kalau di-assess dapat nilainya EQ. Kalau EI itu emotional intelligence, itu skill atau behavior. Jadi sebetulnya the other side of the same coin. Ya, kalau kadang-kadang ada orang yang mempermasalahkan, jadi yang dikembangkan EI-nya dong, bukan EQ. Ya, kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit ya. Nanti kita jadi diskusi ilmu bahasa lagi, bukan pengembangan diri. Jadi definisi emotional intelligence menurut Daniel Goleman itu apa? Daniel Goleman bilang emotional intelligence or EI atau EQ is the ability to understand and manage your own emotion. Memahami emosi di Anda seperti apa sih? Lagi low, lalu manage dong supaya semangat. Kayaknya lagi mendidih nih, manage dong supaya stabil, stable gitu. Kemudian juga understand and manage those of the people around you. Kita lihat orang-orang di sekitar kita kurang semangat, barangkali kita perlu lakukan sesuatu untuk mereka jadi semangat. Ngelihat mereka kayaknya sensi banget ya, baper gitu. Nah, mungkin kita perlu melakukan sesuatu untuk manage their emotion. Ya, itu definisi dari Daniel Goleman, dan menurut pengamatannya dia, 80% sampai 90% kompetensi yang membuat orang berbeda, lebih sukses adalah berhubungan dengan emotional intelligence. Jadi kalau saya perjelas, emotional intelligence itu ada bagian yang berhubungan dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Yang dengan diri sendiri, kita perlu memahami emosi diri, kemudian manage, self-manage. Kenapa? Karena emosi ini berpengaruh pada pikiran. Kalau Anda nggak suka sama seseorang, lalu pikirannya jalan kan? Saya mau apain ya? Nah, tindakan Anda bisa baik, bisa tidak baik. Bisa bagus untuk jangka panjang, bisa mencelakakan Anda. Karena itu perlu self-awareness, lalu self-management, termasuk motivasi. Anda ke depan mau jadi apa sih? Mau jadi juara sendirian, yang lain sakit hati semua, atau mau mengembangkan orang, win-win solution. Nah, kalau Anda bisa manage diri Anda dengan baik, Anda bisa self-performance. Kalau Anda bekerja sendiri, sukses. Tapi kenyataan kita kan selalu bergantung sama orang lain juga. Interdependent. Minimal di rumah kita bergantung sama pasangan, suami atau istri, dengan anak. Di kantor kita bergantung dengan atasan, rekan kerja, di masyarakat juga. Sehingga kita perlu juga kembangkan, bahkan harus kembangkan social awareness. Dan ini juga sekali lagi saya nggak dapat di sekolah. Jadi saya hanya punya ilmu teknik, lalu harus mimpin bawahan, lalu harus komunikasi dengan atasan, harus hubungan dengan pemerintahan. Wah, ketika saya belajar ini beruntung sekali ya. Ternyata social awareness itu belajar empati, merasakan pikiran orang, perasaan orang tanpa perlu dia bicara terlalu banyak. Dan empati ini ternyata ada 3 level. Cuma memahami pikirannya, memahami perasaannya, dan sampai kita tahu sebaiknya saya lakukan apa. Nah, yang berikutnya setelah itu jadi behavior kita untuk membangun relationship yang baik supaya terjadilah people's performance. Jadi bukan sukses sendiri, tapi sukses bersama sebagai keluarga, sebagai organisasi, sebagai masyarakat, juga sebagai bangsa dan negara. Itu tentang definisinya dari Daniel Goleman. Nah, beberapa waktu yang lalu kan kita bahas ya, kenapa ya anak muda kok kalau disurvei jarang yang berbicara apa cita-citanya untuk menjadi bermakna gitu. Umumnya hanya bahagia, kaya gitu. Karena dia baru pikirkan yang sebelah kiri. Sedangkan yang kanan ini yang membuat dia jadi bermakna atau bermanfaat. Dan kenapa dia nggak berpikir begitu? Ya, nggak ada yang ngajarin,
dia sudah stres sendiri, bisa hidup aja untung, bisa selamat aja udah bersyukur begitu. Ternyata ada satu mekanisme 1, 2, 3, 4 ini yang bisa membuat kita bahagia dan bermakna, bermanfaat. Nah, lalu apa kelebihannya 6 seconds ya? Saya kasih ingat gambar yang tadi 5 levelnya John Maxwell, bahwa relationship management itu sangat penting kalau Anda ingin meningkatkan level Anda sebagai leader. Kalau tanpa relationship Anda hanya leader level 1. Dengan relationship Anda level 2. Kalau bisa integrasikan level 3 produktif. Lalu menciptakan pemimpin baru dan Anda jadi pemimpin yang teruji di mana-mana. Nah, saya sangat suka dengan 6 seconds di mana saya certified di situ. Kenapa? Saya melihat ada value yang tidak disinggung oleh Daniel Goleman. Ini kan hanya lebih kayak generik ya, self-awareness, self-management, social awareness, relationship. Sehingga kadang-kadang ada orang bilang, kadang-kadang bisa dipakai buat nipu nih Pak, manipulasi pura-pura baik, lalu ternyata nipu, pura-pura baik, lalu korupsi begitu. Nah, menurut 6 seconds, emotional intelligence adalah ability to integrate thinking, feeling, action. Sama kayaknya ya. Tapi dia secara sadar bilang, gabungkan pikiran, perasaan, dan tindakan. Bukan hanya manage emotion, manage feeling, tapi integrate. Kenapa? Karena nggak ada emosi tanpa pikiran, nggak ada pikiran tanpa emosi. Dan kadang-kadang kalau kita cek lagi, semua keputusan kita barangkali sebagian besar dasarnya emosi. Anda pilih istri, kenapa? Anda pilih suami, kenapa? Habis karena ada emosinya, lalu dicarilah logikanya. Anda mau pilih makan apa ya siang ini? Biasanya, saya pengen makan ini. Pengen itu kan emosi. Lalu dicari logikanya. Begini, begini, begini. Jadi, integrate thinking, feeling, and action. Tiga-tiganya di-combine. Buat apa? To develop an optimal relationship with self and others. Nah, di sini saya menarik optimal relationship. Mungkin kita nggak bisa baik kepada semua orang, tapi berusaha baik kepada semua orang secara optimal. Buat apa? Supaya kita bisa bikin keputusan yang optimal to drive positive results. Nah, disinilah value-nya keluar nih. Supaya kita bisa bermakna, supaya kita bisa memberikan sesuatu yang baik buat keluarga kita, buat perusahaan kita, buat masyarakat kita, buat bangsa kita, nggak mikirin diri kita aja. Pokoknya asal saya nggak ngerepotin orang, saya nggak direpotin, saya cukup hidup, udahlah gitu ya. Nah, jadi thinking, feeling, action, kemudian optimal relationship, saya jadi kepikir Indonesia perlu nih Bhinneka Tunggal Ika. Ketika pertama saya belajar ini, sebetulnya masalah ini terjadi di mana-mana. Di Amerika pun terjadi kan, antara kulit hitam, kulit putih, dan Indonesia tahun depan makin seru, atau akhir tahun ini. Jadi, 6 Seconds mengingatkan, sekolah kita biasanya fokusnya ke thinking-nya aja, cognitive development. Asal kita bisa hafal, kita analisa, kita ngerti, kita ingat, lulus. Tapi bagaimana dengan emotional development? Bagaimana keprihatinan Anda dengan teman Anda? Bagaimana keprihatinan Anda dengan masyarakat, bangsa Anda? Ini emotional development, dan kemudian bukan hanya kesian ya, kesian. Behavioral development, apa yang Anda bisa lakukan? Minimal kalau ketemu senyum, ucapkan terima kasih, begitu. Nah, ini apa yang sebagai indikator dari emotional intelligence yang dari 6 Seconds itu, persahabatan dan hasil-hasil yang positif. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin tanya dulu nih kepada teman-teman ya. Apa saja keterampilan atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin supaya dia sukses? Coba boleh tulis di kolom chat ya. Teman-teman minta. Ayo, dipersilakan. Mainkan jempolnya. Kita ada kuis berhadiah nggak nih Pak Kosasi? Enggak. Tapi kayaknya kalau mamanya ada kuis berhadiah nih, semua pasti semangat nih mainkan jempol. Nah, udah banyak tuh.
mampu berkomunikasi, ya. Nanti kalau kita lagi mencari intrinsic motivation nih, Bu. Ya. Oke. Saya Oh, sambil ada yang mau memberikan tulis ya. hadiah nih, Hillary. Oke. Hillary mau kasih hadiah. Kita fokus ke sini dulu ya, keterampilan dan kemampuan apa yang dibutuhkan. Jadi tadi Udah berkomunikasi. dijawab Terus apa lagi? dari Pak Berkomunikasi. Ludwig mengatakan mindfulness, Eling, sadar, Mindfulness. bertanggung jawab. Boleh tolong dibacakan, Bu? Ya, Oh iya, kalau gitu dari saya share screen. Ibu apa? Ibu Asti tolong bacakan, saya ketik ya. ya, baik. Iya. Jadi mindfulness terus apa? Dari Pak Ludwig dulu, Sorry. mindfulness, Eling, Bentar ya, sebentar. sadar, Maaf. bertanggung jawab. Dari Pak Joko memiliki rasa empati terhadap associate. Empati, bertanggung jawab, terus apa lagi? Sadar dan Sadar, Eling. sadar, eling ya. Kemudian dari siapa namanya Klaper Tart ini, komunikasi dan analisa. Komunikasi dan analisa. Ya. Tadi berkomunikasi sudah, analisa ya. Terus? Terus dari Liliana problem solving. Problem solving. Iya. Ada lagi. Dari Alam, dari yang namanya Alam critical thinking. Critical thinking. Iya. Ya. Dari Flora, memahami kebutuhan tim dan goals. Paham kebutuhan tim dan goals. Dan dari Anyan, udah. Dari Anyan self determination, empathy, integrity, leadership, and work as a team. Leadership, tadi apa lagi Bu? Self determination, empathy, integrity, ya. Leadership and work as a team. Oh iya, teamwork. Ya. Yang dari Anyan. Iya. Dari Darmana, relasi dan komunikasi. Relasi dan komunitas ya. Nah, kalau ada yang sama saya lewatkan ya seperti teamwork. Dari Sri Rahayu, kemampuan menganalisa, berkomunikasi, kemampuan memecahkan masalah, bertanggung jawab serta tujuan tim. Tanggung jawab tadi kan sudah integrity ya. Sudah. Tujuan tim. Ya. Membuat tujuan barangkali. Membuat planning. Iya. Iya. Ya, bisa. Dari Ibu Sisilia Sri Raharti, Sri Haryani, sadar diri. Sadar tadi udah ada ya. Memperlakukan orang lain seperti diri sendiri yang dimulai dengan memahami orang lain. Ini sama dengan empati ya. Ada dari mana lagi? Heart itu terdiri dari humility, empathy, attitude, respect, and trust. Oke. Semuanya sudah disebutkan sudah, ya, tidak ada yang terlewatkan. Ada dua lagi barangkali supaya jadi 20. Pak John belum ada nih. Pak Rotsi juga belum ada nih. Ayo kasih opini. Oke. Kita coba ya, saya share screen. Iya Pak, silakan. Jadi ini yang tadi yang membuat kita seorang pemimpin sukses. Nah, coba kita lihat komunikasi ini termasuk thinking atau integrating thinking and feeling. Jadi kalau thinking saja IQ gitu ya. Kalau integrating ada thinking feeling berarti termasuk EI. Komunikasi, berkomunikasi, emosional.
perlu menyesuaikan diri ya. Kemudian mindfulness, memanage pikiran dan perasaan juga. Empati kayaknya ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Bertanggung jawab ini IQ atau EQ? Bisa keduanya. Ternyata tahu bahwa dia salah atau benar itu IQ, tapi berani bertanggung jawab itu EQ. Betul nggak Bu Asti? Betul sekali. Banyak orang pinter lalu ada... pinter ngeles, dia tidak berani bertanggung jawab. Nah, ada yang Ibu Mega barusan marah-marah nih ya, membunuh anggota bawahannya sendiri, kok bisa gitu. Nah itu soal tanggung. Lalu sadar, Eling sadar. Ya, sebetulnya dua-duanya mungkin ya, sadar E dan I. Ya. Analisa jelas I. Problem solving bisa I dan E. Ya. Critical thinking jelas I. Paham kebutuhan tim. Nah, ini paham kebutuhan. Itu dengan empati ya. Jadi iya, self determination. Bisa I, bisa diri. Ya, self determination nih ada self motivation, self management. Self management ungkapan di emosional. Karena banyak orang yang saya tahu kayaknya kalau begitu enak, tapi kayaknya saya nggak bisa Pak. Dia udah kalah sebelum berperang. Leadership ternyata banyak E-nya ya. Kalau tadi kan pertama harus relationship, teamwork juga, relasi dan komunitas mungkin E. Membuat planning dan I-nya lebih banyak saya kira. Perlakuan orang memperlakukan orang seperti diri sendiri. Nah, ini kejujuran ya. Memahami orang lain juga respect kadang-kadang kita sombong, nggak mau mengakui orang lain, kita maunya menjatuhkan orang. Trust. Jadi E-nya berapa persen nih? 1, 2, 3, 4. Hampir 90% E. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12 dari 13 dari 20. Ya, 70% gitu barangkali ya. Iya. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa dibilang emotional intelligence ini jadi penting. Karena kita kelupaan dalam kurikulum sekolah kita, juga di luar negeri, globally. Calistung, baca, tulis, hitung. Di mana aspek-aspek yang tadi dibutuhkan itu? Termasuk jualan ya, jualan tuh IQ-nya tinggi tuh. Saya belajar tentang AC, penerangan dan sebagainya. Ketika lulus di Bandung, saya pikir bagaimana mau jual AC di Bandung, udah dingin. Bagaimana mau jualan penerangan di sana yang terang cuma ada 2 shopping center. Tapi 10 tahun kemudian, ketika saya balik ke Bandung, wah semua ruangan udah pakai AC. Nah itu bagaimana tuh jualannya? Kita cuma belajar teknik banyak kan. Nah, ini adalah hasil survei baru dari Six Seconds Business Case 2023 tentang emotional intelligence. Menarik. High emotional intelligence is a strong prediction success for leader, team, and organization. Ini yang buat Joshua Friedman. Saya di training langsung oleh dia dengan timnya, Michael Miller dan Patty Friedman. Ada 5 yang menarik di sini. 5 key findings dari Six Seconds. Yang pertama, bagaimana sih emotional intelligence bisa bermanfaat buat organisasi? Banyak orang bilang gitu kan, apa bukannya organisasi butuhnya financial, butuhnya ini, butuh itu. Dari survei tadi, ada 5 nih. Pertama, the right EQ leadership. Yang kedua, right EQ leadership akan membuat engage employees, dan engage employees akan membuat great culture, dan great culture itu well-being sebetulnya, akan membuat loyal customer. Nah, dari sinilah sumber increase business values. Berapa persen? Menarik. Ternyata leader dengan EQ yang baik, dia bisa 7 kali performance-nya lebih baik daripada leader pada umumnya. Lalu engage employees, ini juga surprise nih.
umumnya perusahaan hanya punya 21% employee yang engage. Jadi bayangkan, kita punya 1.000 karyawan, cuma 21% yang engage, yang merasa punya sense of belonging, bertanggung jawab. Nah, dengan training EQ ternyata bisa meningkat jadi 70%. Kok nggak 100%? Ya tetaplah faktor gaji, faktor pimpinan, dan faktor-faktor lainnya ya. Lalu great culture berapa besar? Ternyata khususnya dalam rangka setelah pasca pandemi ini, 22 kali lebih sehat, dan termasuk dalam soal bekerja hybrid, sebagian di rumah, sebagian di kantor, dan remote work. Loyal customer bagaimana? Ternyata dengan meningkatkan 5% aja customer loyalty akan meningkatkan 25% profit. Dan akhirnya secara umum bahwa memang emotional intelligence ini akan meningkatkan performance dari leader, teams, dan organization. Itu sebabnya Daniel Goleman bilang EQ ini intelligence pangkat 2 katanya. Saya mungkin sedikit summary. Kita seringkali fokus kepada knowledge, belajar ini itu, kemudian kita training keterampilan ini itu gitu, knowledge, skills, tapi kok resultnya nggak jadi ya, nggak seperti yang diharapkan. Udah diajarin customer service, tapi kok nggak senyum, kok marah. Udah diajarin planning, kok delay juga. Udah diajarin apa ya, macam-macam. Ternyata problemnya di behavior. Behavior ini yang akan mendrive knowledge, skills-nya jadi real, dan behavior inilah yang sebetulnya difokus oleh emotional intelligence. Caranya bagaimana? Self-awareness, self-management, awareness, relationship management. Nah, 6 seconds bilang kalau mau memperbaiki 3 tahap aja sebetulnya gampangnya. Know yourself, kenali diri Anda sekarang. Kemudian choose yourself, mau jadi baik nggak? Pasti dong ya. Lalu yang ketiga, nah ini value-nya nih. Bagaimana Anda bisa memberi diri Anda untuk lingkungan Anda, dunia Anda, keluarga Anda, masyarakat, perusahaan, dan bangsa dan negara Anda. Caranya ada 8 kompetensi yang dilatih. Yang pertama, enhance emotional literacy. Kenapa sih saya suka emosi? Terus kalau saya emosi suka pusing. Terus karena emosi suka jadi nggak masuk, jadi sakit. Terus kalau saya emosi saya jadi males. Kadang-kadang saya jadi marah-marah. Saya jadi nggak produktif. Itu recognize patterns. Nah, ini dalam latihan kita belajar mengenal itu. Dan kadang-kadang bisa berdampak jangka panjang juga nih. Jadi sakit jantung, darah tinggi, paru-paru sesak, ginjal, liver, dan sebagainya. Lalu kita belajar, jadi bagaimana dong? Choose yourself. Ketika menghadapi masalah, Anda mau pakai autopilot, recognize pattern Anda. Ya, kalau dia kurang ajar, ya saya lawan, lu jual, gue beli. Gitu. Nah, di buku Build the Best of Your Life yang saya tulis, saya bilang, lu jual, gue beli, sudah kuno. Emangnya nggak bisa ditawar? Emangnya nggak ada toko lain yang jual? Kayaknya kok kita kayaknya tuh apa kayak rudal gitu, udah di setel tak mesti ancur-ancuran gitu. Pilihlah consequential thinking. Lalu kita bisa pilih yang lebih baik, yang lebih menguntungkan, tentunya harapannya win-win solution ya. Jangan juga mengalah untuk menang. Nanti ketika kita menang ada yang kalah kan. Jadi consequential thinking, cari yang paling baik, lalu navigate emotion supaya kita nggak terjebak dengan mager, baper, kuper begitu. Lalu bangun intrinsic motivation. Sebetulnya hidup kamu tuh mau jadi apa sih? Hidup saya mau jadi apa sih? Saya kan ciptaan Tuhan, rencana Tuhan untuk apa? Untuk biasa-biasa aja atau luar biasa? Kemudian latih optimisme. Karena yang sering terjadi, udah oke punya cita-cita, tapi apa bisa ya? Kan saya pendidikannya cuma begini. Kan saya pernah ada peserta bilang, Pak, kalau kulit kayak begini, apa bisa kaya, Pak? Saya bilang, Pak, banyak orang yang kulitnya lebih hitam dari Bapak, mereka jadi miliarder, Pak. Kadang-kadang kita udah dicekam begitu ya. Kita kan jadi begini karena dijajah Belanda, Pak. Nah, ini yang kita perlu latih supaya kita bisa optimis. Nah, setelah itu masuk ke yang berikut, increase empathy.
Kalau kita mau bermanfaat buat orang, tadi kan, kita harus bisa memperhatikan orang lain seperti kita memperhatikan diri kita. Atau menolong orang sesuai kebutuhannya. Apa yang baik buat kita belum tentu baik buat dia. Jadi increase empati supaya matching gitu. Seringkali kan, misalnya BLT, bantuan tunai, bantuan langsung tunai, ya, suka dipersoalkan. Barangkali buat satu kelompok, buat kelompok lain mungkin perlu di-adjust. Increase empathy, apa sih yang mereka butuhkan, dan yang menarik lagi, kejarlah noble goals Anda. Apa sih yang Anda mau wariskan dalam hidup ini? Jadi bukan sekedar, ya ada peserta yang bilang, Pak, kalau saya punya cita-cita punya rumah 4x4 meter aja boleh dong? Dia mahasiswa ya, saya bilang boleh. Tapi nggak sayang, kamu udah sekolah susah-susah, rumah cuma segitu. Apa nggak pengen punya rumah yang lebih luas sehingga anak punya kamar sendiri, ruang belajar. Lalu kalau ada orang tua datang bisa nginep di tempat Anda. Kalau punya uang lebih, kalau mau liburan, mau jalan-jalan, ada teman yang butuh bisa bantu. Nah, ini yang kadang-kadang nggak disentuh gitu. Bahwa kita ini makhluk sosial dan kita punya tanggung jawab Patriot Proklamasi masa depan itu tanggung jawabmu, kemarin saya dengar tuh ya di upacara proklamasi. Kita lupa itu bahwa kita punya tanggung jawab untuk ke depan kita. Nah, itu tentang bagaimana caranya know yourself, choose yourself, dan give yourself, dan 8 kompetensi tadi. Nah, keterampilan apa yang didapat dari emotional intelligence? Ya, tadi saya kira saya sudah jelaskan ke-8 itu. Dan sehingga kalau di akhir training yang menarik adalah nomor 8 ini, banyak peserta baru sadar, iya ya, sekarang saya mau bikin hidup saya bermakna untuk juga membahagiakan orang lain. Ya, berbagai survei menunjukkan bahwa kadang-kadang kalau emosi kita nggak kontrol, banyak penyakit yang ada di tubuh kita bisa sampai fatal, bisa sampai kanker. Dan di tempat kerja juga begitu. Kalau kita nggak perhatikan feeling dan energinya, kalau feeling dan energinya good, dia joy, brainstorm. Tapi kalau feelingnya good tapi energinya low, dia mau konsensus, ya udah setuju aja gitu, langsung ketok keputusan. Bahwa menyusahkan orang lain dia nggak mau pikirin lah, pokoknya cepet pulang. Sebaliknya, orang yang nggak happy, energinya tinggi, maunya nyerang, konfrontasi. Barangkali orang-orang yang suka marah-marah debat, mereka ada di kelompok yang kiri atas ini. Sebagian lagi di kelompok yang kiri bawah. Kenapa ya saya kok hidupnya begini gitu. Di dalam tempat kerja juga begitu, ada orang yang kelihatannya termotivasi, self-managed, self-directed, tapi ada yang ya lihat-lihat situasi, ada yang sengaja bikin kekacauan. Nah, ini karena dia belum di-align dengan emotional intelligence. Dan emosi ini kalau nggak diperhatikan memang besar pengaruhnya, karena per jam bisa 27 reaksi emosional. Misalnya apa ya? Ketika handphone kita bergetar aja kita udah kaget dengan suara, lalu lihat namanya, terus nggak ada namanya lagi, message-nya apa, atau ada telepon begitu, emosi kita bisa berubah-ubah seketika, terus ingat sesuatu, itu 1 jam. Kalau seminggu bagaimana? Dan sebulan, jadi kalau kita nggak kontrol, akhirnya tubuh kita yang rusak, kita nggak bisa perform, boro-boro mau bermakna buat keluarga, masyarakat, perusahaan, dan bangsa. Mungkin ini beberapa contoh ya, kadang-kadang kegagalan yang hakiki adalah ketika kamu ingin sukses tapi dengan cara menjatuhkan orang lain. Itu pertanda jelas bahwa kamu tidak pernah yakin dengan kemampuanmu. Kayaknya banyak ya terjadi di dalam kehidupan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, pokoknya asal bukan dia gitu. Kita nggak berpikir sebagai satu tim. Nah, si Emma Watson juga bilang, wearing unbranded and cheap clothes does not mean you are poor. Pakaian sederhana bukan berarti kamu miskin. Remember, you have a family to feed. Jadi anak ini melakukan self-management. Dia punya uang, tapi dia nggak mau habisin hanya untuk update status. Tapi dia mau gunakan lebih bertanggung jawab. Marisa Huta Barat juga menarik.
dia punya cita-cita, intrinsic motivation untuk menjadi orang yang berguna buat masyarakat. Dan dia ternyata adalah hakim agung pertama di negara bagian di Amerika, orang Indonesia. Ya. Semuanya juga mulai dari intrinsic motivation. Nah, kalau kita nggak kembangkan ini, ya Indonesia dan kita-kita ya begini-begini aja gitu. Kita ditanya motivasi, cita-cita, barangkali waktu SD. Setelah SMP, SMA, ya udah ngalir aja. Halo Indonesia, apa kabar? Ya, ada banyak video yang saya pakai, tapi mengingat waktu, kadang-kadang ini autopilot gitu. Ketika melihat sesuatu, kita sudah langsung prejudis. Wah, ini kemungkinan nih orang bikin masalah nih. Nah, ada satu yang terakhir yang ingin saya tampilkan juga. Kenapa sih relationship penting? Ini Chesley Christ namanya. Dia Miss Amerika tahun 2019, juga Miss Universe, dan dia juga seorang hakim, dia selebritis, tapi tiba-tiba dia bunuh diri tahun lalu. Kenapa? Orang heran, kaget. Dia kan udah tinggal di New York, udah keren gitu segalanya. Tapi, nah disitulah pentingnya empati. Orang kelihatan luarnya baik, tapi di dalamnya dia nggak punya teman. Ingat, saya kira beberapa hari yang lalu, mungkin Pak Perlindungan juga sharing, yang membuat orang umur panjang adalah punya teman dekat dan punya community. Jadi itu pentingnya relationship. Kita bisa saling menjaga ke depan. Dan sebagai penutup, saya cuma menekankan saja bahwa Google Institute sudah memasukkan emotional intelligence ini di dalam programnya untuk program leadership-nya. Emotional intelligence, lalu neuroscience, mindfulness. Bagaimana caranya? Mindfulness dulu, belajar konsentrasi, fokus, tenang, lalu kenali diri Anda, self-management, motivasi, empati, baru di training leadership. Karena kalau enggak, ya nggak optimal. Tadi yang 5 level kepemimpinannya John Maxwell. Dan banyak testimoni dari berbagai perusahaan kelas dunia. Emotional intelligence is strongest predictor of workplace performance. Kemudian EQ training is a must do. Kenapa? Karena bisa dilatih, bukan seperti IQ. Dan juga 75% Fortune 500 companies sudah melatih karyawannya, termasuk beberapa di Indonesia ya. Karena itu saya kira kita perlu lebih fokus lagi. Nah, apa hambatannya? Kalau tadi kan kita leading transformation nih, kita udah punya, saya mau jadi ini. Nah, apa hambatannya? Pengalaman saya, yang menghambat itu adalah pola pikir yang ketika belum di training EI itu, mereka nggak sadar bahwa dirinya berpotensi positif, tapi juga berpotensi negatif. Apa yang positifnya harusnya dikembangkan, yang negatifnya di-manage kan. Jadi mereka cuma pikir saja mimpi masa lalu, ya dulu kita pernah jaya Majapahit, tapi dulu mungkin sekarang nasib ya karena dijajah Belanda. Tapi kan kita beda ya, beda karena Singapura kan di baru bahasa Inggris, dijajah Inggris. Atau pepatah, setinggi-tinggi burung terbang, hinggap di dahan juga. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, kayaknya nasib kita nggak jauh-jauh. Kadang-kadang sebagian mau gampangnya, udahlah ikutin aja bos suruh apa kita kerjain. Males berusaha atau egois, nggak mau kerja extra mile yang berguna buat orang lain, hanya dia pikirin dirinya sendiri atau salahkan orang lain. Atau emosi tanpa intelligence. Jadi dia memang punya emosi tapi nggak cerdas gitu, akhirnya merusak dirinya. Nah, tapi saya melihat hal positif, opportunity dari setelah training EI ini, mereka peserta jadi sadar bahwa iya, orang Indonesia ternyata nggak kalah sama bangsa lain. Persoalannya adalah lakukan 3 tahap tadi. Know yourself, choose yourself, give yourself. Yang kedua, hakikat sebagai bangsa yang beruntung. Bukan hanya pribadi yang istimewa. Anda pernah dengar lagu ya, orang bilang tanah kita tanah surga. Ya, orang bilang, orang lain tuh ngelihat gitu. Tapi kita kok nggak lihat. Kita cuma sebagian merasa mikir, nggak apa-apalah begini. Miskin juga nggak apa-apa, yang penting jujur. Tuhan udah kasih begitu bagus ekosistem kita abaikan.
lalu orang lain yang menikmati. Yang ketiga, sebagai warga dunia, setiap bangsa diciptakan Tuhan dengan ekosistem yang sempurna. Jadi ketika di padang gurun pun mereka punya kelebihannya. Ada pohon korma, di es juga mereka bisa punya peternakan, menyimpan keju dan sebagainya. Nah, termasuk Indonesia, kita perlu doing more. Nggak bisa doing slowly ya. Dulu kita bilang biar lambat asal selamat. Kayaknya kalau sekarang kita lambat, kesusul sama negara tetangga. Dan opportunity-nya adalah relationship di setiap level kita harus kembangkan supaya kita bisa bergandengan tangan, maju lebih cepat, lebih baik. 6 Seconds punya misi mengembangkan dunia dengan emotional intelligence. 6 Seconds supports people and organization untuk belajar, mengukur, assess dirinya, dan practice emotional intelligence untuk family, sekolah, dan Fortune 500 companies. Cita-citanya ada 1 miliar orang yang bisa menerapkan emotional intelligence. Yuk kita sama-sama bikin di Indonesia. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan ke Ibu Ayu Astuti. Oke, halo, profesional, how are you? Buka kamera dong. Halo, yang nggak buka kamera nggak dapat materi loh. Ayo, semua buka kamera dan tepuk tangan untuk Pak Hermanto Kosasi. Mana nggak kedengeran? Pak Ludwig, Pak Frans, ayo buka kamera. Saya kepingin lihat wajahnya, ekspresinya. Ada nggak sih emotional intelligence-nya menyerap ke mimik mereka? Tuh, aku mau lihat nih. Aduh, ada Pak Tom. John tuh semangat sekali. Pak Frans. Nah, mana lagi nih? Ayo tunjukkan wajahnya yang Tom Kuiper. Terima kasih, Pak. Nah, ada Mbak Imung, mana nih? Oh, jadi tadi saya kurang di rules-nya itu tuh bahwa semua harus mandatory buka kamera. Karena kita mesti lihat emotional intelligence-nya itu tuh ada terpancar di wajah loh. Baik dari senyumnya, pandangan matanya, gerak-geriknya, itu semuanya mencerminkan emotional intelligence. Benar nggak? Pak Ludwig, benar nggak? Yes. Pak Tom, apa kabar? Fantastic. Oke. Nah, sekarang kita buka 15 menit pertama. Ini kita bagi dua ya untuk question and answer-nya itu. Di 15 menit pertama kita diskusi rame-rame. Ayo keroyokan siapa yang mau tanya duluan. Kalau mau raise hand dan langsung bicara boleh kepada Pak Kosasi. Silakan Pak Ludwig. Pak Om. Ya. Ya, Bu Asti dan Pak Hermanto dan teman-teman lain. Saya dari kecil itu overconfidence. Selalu pede. Tapi sampai sekarang juga kok. Ya. Nah, itu baru tahu itu di EQ atau EI malahan juga saya rasakan sendiri, saya ngalami malah jadi negatif. Betulkah? Tergantung. Jadi kita itu di tahap kedua, Pak. Kita belajar tadi pattern, emotional pattern. Kita lihat. Jadi saya kalau di kelas saya tanya, siapa yang mau bantu saya? Beberapa orang langsung inisiatif. Saya. Yang lainnya tidak. Lalu saya tanya, kenapa kamu mau bantu saya? Lalu yang lain kenapa nggak mau bantu? Terus yang mau bantu saya, memang kamu sehari-harinya begitu juga? Iya, Pak. Yang biasanya nunggu, biasanya begitu juga? Iya. Terus sehari-harinya bagaimana? Menguntungkan nggak? Beberapa orang bilang, iya, menguntungkan. Good. Terusin aja, Pak. Tapi kalau ternyata, iya, karena saya sering nyeplos begitu, saya sering dimarahin orang. Then, you have to manage that point, Pak. Jadi, itu relatif. Jadi, sedangkan yang diam juga pelan, bagaimana? Ternyata menguntungkan, kayaknya saya lebih aman, Pak. Tapi kadang-kadang saya kurang dihargai karena nggak kelihatan ilmunya. Oke, kalau itu kadang-kadang Anda harus latih untuk inisiatif.
Gitu, Thank you. Pak Kosasi, saya mau tambahkan, overconfidence dan menjual diri itu tuh sama nggak ya? Karena kalau kita nggak promote diri kita, gimana orang bisa tahu kita ya? Iya. Sebetulnya overconfidence itu kan penilaian yang kelihatan oleh orang. Maksud saya apa ya? Itu mungkin rasanya. Tapi soal tadi menjual itu kan tujuannya. Jadi kadang-kadang jadi relatif ya. Overconfidence itu oleh seorang yang pasif barangkali dianggap menakutkan, kayaknya dia agresif sekali. Tapi untuk orang-orang yang mau berkembang itu bisa jadi ide, inspirasi. Saya pengen tuh jadi begitu. Saya sendiri banyak belajar. Dulu saya lebih banyak diam, tapi kemudian teman saya bilang, kamu harus ngomong, Her. Punya barang yang bagus tuh perlu jualan. Saya ingat Tung Desem bilang, Pak Hermanto punya produk bagus tapi nggak bisa jualan. Gitu. Oh ya kalau gitu, tapi kemampuan saya terbatas, saya cari partner yang bisa bantu saya ya. Tiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, kita cocok deh Pak Hermanto. Kelihatannya Pak Tom mau nanya nih. Ya. Ayo Pak, silakan. Ya, Pak Hermanto, terima kasih sebelumnya. First of all, saya background itu kan sales and marketing di fast moving consumer goods. It's very energetic. Dan di dalam 6 perusahaan yang berbeda, Amerika, Jepang, Singapura, dan seterusnya begitu ya. Persoalan yang sama adalah mereka dulu suka ikutlah training-training seperti ini. Saya masih ingat itu di Asia Works. Salah satu contoh itu one of the best in the world begitu ya. Itu kalau nggak salah di Sarinah itu dulu ya, sekarang saya udah nggak tahu gitu ya. Jadi waktu itu saya terpilih dan akhirnya ditrainingkan di satu tempat di lokasi dan disuruh apa itu namanya ya mirip-mirip mindfulness lah. Itu tahun berapa ya saya lupa, tahun 90-an berapa lah ya atau 2000-an berapa. Nah disuruh tertarap begitu, tapi sebelumnya kita itu sudah di exaggerate one by one. Who you are, where are you, bla 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 bla, habis segala macam gitu ya. Nah pada hari haknya itu dia datengin semua. Jadi seperti ada orang itu menyatu dengan alam. Jadi menyatu dengan alam. They talk about your being well is already done. Dia bilang begitu. Itu mengakibatkan kamu menyatu dirimu dengan alam dan kamu bisa exposure and then you move fast in the front of you. Dia mengatakan begitu, saya masih ingat tuh. Nah lalu sekarang kita coba tutup mata, bla bla bla, terus dia keliling. Saya kan orang sales, semua banyak orang sales. Saya kelirik begitu ya. Lu keliling mau ngapain gitu kan? Semua ada musik. Itu dulu musiknya apa ya, musik pokoknya kayak Jepang itulah. Kok saya jadi lupa ya. Itu New Age Movement, istilahnya kayak begitulah ya. Lalu dia teriak-teriak, semua seperti gelagapan. Bab seperti itu. Dengan trainer itu tiba-tiba ke saya dia, why you keep quiet, please you shout or even you crying because you never you nggak punya air mata yang turun because your logic, you always thinking about your logic, never touching your feeling. Dia bilang begitu. Saya diam aja gitu ya. Semua jadi apa ya, seperti kayak vertigo kali itu ya, keliling dan segala macam. Dan akhirnya suddenly dia berdiri, hey Tom, you are apa ya dia bilang ya, kamu terlalu logik dan kamu tidak di touching your sensitivity, your feel, it means you are fail. Kita akan buktikan you sukses nggak sebagai orang sales. Pendek cerita saya diusir dari tempat itu, bukan diusir kasar lah, enggak, pokoknya kamu keluar, kamu memang nggak cocok di tempat ini karena kamu logiknya terlalu berputar dan seterusnya. Saya keluar. 1 jam kemudian kita dikasih tugas untuk jualan. Itu dekat di mana namanya? Di Jawa Barat itulah ya, di pasar itu. Nah, akhirnya suruh jual. Saya the best. Saya jual. Itu apa? Di Sarali waktu itu. Kiwi ya bla 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 lah begitu ya. Saya the best. Banyak saya jadi. Ya karena saya orang sales. Tak 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 saya pergi segala macam. Saya kan orang energik. Saya baca situasi bla 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 begitu ya. Akhirnya saya balik, kumpul semua, lalu di-announce, we are fantastic result, but this is impossible, but you, dia bilang begitu di atas panggung, kan bule, ada juga yang nggak boleh, but you, why,
please tell us what is the secret behind your success so fantastic. Dia bilang gitu kan. Saya senyum aja. You want my answer? My answer is very simple. Because of you taught to me always thinking about the knowledge. You always complain why your soul is so, apa istilahnya, passive. Yeah. But your knowledge so energetic. Who is your somebody influence you? Saya langsung jawab, you want to know it? The first of all is Peter Drucker. Saya tahu sekali buku itu 20 saya baca, saya paham sekali. Waktu saya sekolah MBA bla 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 gitu. Kedua adalah seorang yang bernama dari GE itu siapa namanya? Jack Welch. Both of them, one is the foundation and epicentrum to me, how you sell it and how you increase your productivity in some level. Nah itu baru kemudian berapa puluh tahun kemudian tadi John Maxwell, saya senyum gitu ya. Padahal itu saya tahu tahun 2000-an awal gitu ya. Dan ini menjadi satu pertanyaan sekarang kepada Pak Hermanto adalah, saya lagi banyak dengan generasi Z. Jadi generasi Z itu jadi seperti semacam saya tuh blunder. Dulu gue seperti elu, gitu kan. Sekarang gue menghadapi elu yang selalu memberikan semacam descriptional behind the story dengan satu cerita-cerita yang fantastik. Nah, ternyata generasi Z, anak saya kan generasi Z sekarang lagi berangkat lagi ke luar negeri, itu adalah papa, don't tell about the final conclusion because we as the Gen Z era always thinking over and try to analyze as Papa always listen the music, imagine there is no heaven above us, John Lennon. Because Papa, as you said before in training, John Lennon strongly influenced from siapa nama itu filosofi postmodern yang dari Prancis itu yang mempengaruhi selalu entertainer seterusnya lah. Nah, jadi generasi Z kita selalu berhalusinasi, bukan berarti kita gila, dia bilang. Tapi kita masuk ke wilayah kekosongan jiwa seseorang dan kita meng-create story behind for the next story level. Jadi, Papa, orang generasi Z seperti aku ini, dia kan kuliah di Amerika. Selalu teman-temannya juga begitu. Story level itu menjadi narasi yang baru dan sekaligus saya bilang kepada mereka waktu itu di Zoom juga teman-teman yang bule, you create about personal branding. Lalu bilang, oh yes, American student always take a look over about Elon Musk. Nah, karena saya pelajari Elon Musk segala macam, dia mengatakan, wow, if your daddy, nama anak saya Theo, if your daddy like you, wow, fantastic. Indonesian people should be like him, your daddy, to move fast to competition index very fast because there is no time for us as the Gen Z. Something like that. Terakhir nih, Pak, ini banyak sekali mau tanya. Yang terakhir adalah, saya baru saja tadi di grup saya bilang, saya tanda kutip lah ya, saya nggak mau bilang itu ditipu, itu RUPS, saya nggak bilang lagi apa begitu ya, itu level-levelnya ya sumuran saya lah, ya presdir, mantan presdir begitu ya, itu kan rekomendasi segala macam, itu akhirnya bukan masalah cost-nya, tapi you are so fantastic logically behind the story. Because you tahu postmodern philosophy mempengaruhi seluruh manajemen, khususnya AI dan ChatGPT. Dan itu menjadi satu kesenangan saya pribadi nih, gue bisa makin laku, begitu ya. Kenapa? Karena kita mengikuti apa yang terjadi halusinasi, ini halusinasi bukan jadi gila gitu ya, tetapi masuk ke wilayah seperti John Lennon, menciptakan sesuatu itu di dalam mimpi dan menjadi story dan successful itu bisa di reaching out. Dan itulah menjadi pertanyaan dari tiga hal tadi pikiran saya ini, sebenarnya abad 21 menuju 2024 bukan kaitan politik ya. Apakah Indonesia itu Gen Z yang menjadi bonus demografi dan milenial itu well prepared di dalam membuat satu the new chapter secara luas gitu ya. Kalau itu tidak well prepared, akhirnya cuman copy paste. Saya terus terang ceramah dimanapun mau berjam-jam bahan saya nggak ada. Ngomongnya tak kasih segala macam begitu ya. Kenapa? Bukan saya punya 5.000 buku saya baca, bukan. Tapi saya dengerin orang-orang yang super hebat. Saya kan bodoh. Maka saya coba ambil dari Pak Hermanto. Saya kumpulkan Daniel Goleman itu tahun
90 berapa sudah baca dia, udah dengerin dia waktu di New York dan segala macam gitu ya. Nah, itu yang saya minta guidance dari Pak Hermanto, sebenarnya basic things what kind of gitu ya. Bagi kita yang saya fokus ke bonus demografi generasi Z. Karena kalau generasi X baby boomer statis begitu ya. Saya dipengaruhi oleh salah satu Coldplay gitu kan. Baik, Pak Tom. Filosofinya loh. Ya, terima kasih. Sudah saya bersemangat. Ya, thank you. Jadi sekarang coba Pak Kosasi silahkan dijawab pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya Pak Tom yang luar biasa. Jawabannya akan ada di buku saya yang berikut. Oh iya. Wah, iya. Pak Tom. Tadi judulnya mau beli juga. Judulnya. Maksud saya jawabannya itu tidak mudah, perlu pengenalan. Tadi yang pertama tentang Asia Works ya Pak ya, dengan Peter Drucker, Jack Welch dan sebagainya. Saya melihat bahwa dalam materi Emotional Intelligence for Leader itu ada satu materi yang ada dua yang rasanya relevan dengan ini. Yang pertama adalah behavioral preference. Jadi mungkin sepertinya si instruktur itu dia punya model bahwa orang yang sukses tuh harus begini. Padahal kalau kita pelajari MBTI, orang bisa sukses. Gayanya dia mencari informasi, caranya dia mengambil keputusan. Itu belum tentu tidak menentukan suksesnya. Nah, ini yang kita perlu terbuka. Saya pikir itu sudah dibuktikan oleh ternyata nggak harus satu model itu. Dan di 6 Seconds saya ingat ada satu ungkapan, kita harus adapt and adopt. Jadi setiap nilai-nilai yang bagus, ya seperti kita belajar dari barat atau barat dari timur. Saya jadi ingat ketika saya ikut Customer Service Congress di Amerika, presenternya bilang, kita orang Amerika terkenal sangat intelligence, sangat curious, kita selalu melakukan penelitian, dan kalau sudah jadi, kalau sudah buat buku, kita bikin seminar seperti ini, banyak orang yang datang, dan orang Jepang juga datang. Orang Jepang hampir nggak pernah bikin buku, dan di seminar kita orang Jepang itu tidak bertanya apa-apa, mereka cuma catat, dan mereka pulang, mereka terapkan. Lalu apa yang kita lakukan orang Amerika setelah seminar ini? Kita bikin buku lagi yang lain. Karena itu jadi lebih bagus. Kita melihat orang Amerika create knowledge. Seperti itu. Yang yang pertama. Yang kedua saya jadi tertarik nih. Imagine just saya jadi ingat pasangannya Pak, I can get action. I tried. Lalu ke Gen Z, hati-hati kritis. Gen Z ini juga punya banyak kelebihan. Mereka cepat sekali mencari informasi, mereka memberi banyak new business opportunity, dan yang kita barangkali nggak pernah terpikir ide-ide seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mengikuti, memantau, dan barangkali berbagi pengalaman supaya mereka lebih aman ke depannya. Karena mereka juga tidak akan menjalani dunia seperti yang kita lalui di masa lalu. Jadi kalau kita share full pengalaman kita, barangkali juga 90% nggak terlalu bermanfaat buat mereka. Jadi seperti itu Pak, bayangan saya peran kita lebih dengarkan mereka. Sekarang sistemnya kan lebih ke arah coaching ya. Jadi nah di dalam Emotional Intelligence for Leader, jadi tadi yang pertama adalah behavior preference. Kemudian 6 styles of EQ leader. Jadi gayanya kadang-kadang kita perlu directing, kadang-kadang kita perlu trendsetter gitu. Saya mau kecepatan sekian untuk melatih mereka. Tapi kemudian kita bisa demokrasi, kita bisa affiliate, kita bantu dia. Barangkali kita malah di coaching. Apa yang kamu mau tanya?
karena kita juga nggak kebayang yang mereka lagi bayangin apa. Jadi kita cuma bantu untuk berpikir kritis, critical thinking. Kamu lihat ada risikonya nggak kalau lakukan ini? Terus kalau terjadi apa antisipasinya? Dan terakhir kita berbagi visi sehingga mereka bisa boost mungkin lebih cepat dari kita. Tapi itulah yang saya pikir Six Styles of EQ leadership ini, visi ini menarik. Pokoknya kita titipkan, kamu harus bisa jadi lebih baik, bawa kesejahteraan buat keluarga kamu, buat bangsa kamu. Kenapa? Karena Indonesia udah bagus begini gitu, masa ditelantarkan. Begitu Pak, jawaban saya Pak Tom ya. Jadi tentang semoga sedikit tambahin, boleh nggak sharing sedikit 1 boleh. menit? Silakan Pak. Gara-gara Pak Hermanto ngomong gitu, saya teringat 2018 kan saya ke Beijing sama Shanghai, saya presentasi di Beijing University. Saya buka satu statement untuk grabbing audience. Time is money. Saya bule itu Western people always quote time is money, but you, the Chinese people, is totally different. According me, after going around segala macam, time is produce money after you finish from the job. Langsung mereka tepuk tangan ratusan orang. Lalu saya bingung, kenapa? Karena orang Chinese, my brother, katakan di sini, di Chungko itu, setiap pulang kantor, tidur, mimpi. What should I do in my imagination? But how much they value, I should get it from tomorrow morning after work up. Wow, saya bilang yes, I agree. Saya bilang begitu. Itu tambahannya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi setiap bangsa juga punya punya sesuatu yang kita bisa belajarin begitu Pak ya. Ya, terima kasih. Iya. Masih bisa satu orang lagi yang mau bertanya ya? Kita kasih kesempatan yang lain. Siapa yang mau bertanya? Masih menunggu, mumpung masih menunggu, apakah kita bisa ambil foto dulu rame-rame? Mas Haryo, gimana kalau kita ambil foto? Open kamera, please. Ya, silakan aja, Bu. Silakan. Ya, silakan, Bu. Tolong Mas Haryo yang ambil ya. Oh, saya yang ambil. Ya. Baik. Karena sudah jam 12 bagi yang mau beribadah dan mau makan siang, maka kita akan closing. Tetapi jika misalnya masih ada yang ingin ngobrol dengan Pak Pak Kosase, Pak Hermanto, dan itu dengan catatan Pak Hermanto masih bersedia, boleh masih stay, ya, ruangan masih akan saya tentunya, ruangan saya akan kasih konklusinya ya setelah foto ya. Baik. Sebentar, saya full screen. Open kamera. Baik, action, semuanya senyum. Action. Ya, oke, 1, 2, 3. Cheese. Ya, oke. Ada pertanyaan dari siapa nih? Sudah, silakan dilanjut, Bu Asti. Baik. Ada yang mau bertanya? Lagi satu pertanyaan aja. Mungkin dari makhluk halus, Bu. Wanita kan makhluk halus. Iya. Kelihatannya Mbak Imu mau tanya nih kayaknya. Dari tadi buka kamera. Ibu Rina mungkin? Makasih Bu Asti. Ya, silakan. Saya mau nanya, mungkin ada tertinggal sedikit. Kalau tadi saya menangkap AI itu dihasilkan karena behavior. Apakah bukannya AI itu dihasilkan karena attitude, Pak? Gitu. Itu aja sih, Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih, Bu Rina. Jadi di dalam gambar tadi memang saya paling luar itu kan results, kemudian skill, knowledge, lalu behavior. Memang tengahnya itu attitude. Jadi cuma attitude itu seringkali kita nggak bisa apa-apain, kita cuma bisa doakan gitu. Supaya dia sadar, supaya Tuhan berbuat sesuatu. Yang kita bisa lakukan adalah membimbing dia untuk berlatih. Practice makes perfect.
bisa karena biasa. Jadi kita nggak bisa hanya mengajarkan, kamu tuh sebetulnya orang baik, kamu harus melakukan baik. Gimana caranya? Karena di sekolah nggak diajarkan, di TV nggak diajarkan. Yang diajarkan di sekolah bullying, di TV kekerasan, korupsi, apalagi ya. Jadi itu contoh-contoh yang ada. Sehingga behavior ini perlu secara eksplisit dan intensif diberikan di dalam training EQ. Dan itu yang saya rasakan ketika training 5 hari di 6 Seconds. Termasuk ya ketika berkomunikasi, memandang wajah teman kita, lihat ekspresinya, matanya, sampai pupil matanya tuh, ketika dia happy dia besar, ketika dia cerita sesuatu yang sedih dia mengecil. Oh, bisa sampai segitu. Nah, itu nggak bisa hanya attitude, tapi perlu behavior. Practice makes perfect, bisa karena biasa. Begitu, Bu Rina. Semoga bisa dipahami. Attitude memang penting, tapi saya punya keyakinan sebetulnya manusia itu dasarnya baik, orang ciptaan Tuhan semua kok, nggak ada yang ciptaan setan ya. Tapi pengaruh itu membuat mereka jadi punya belief-nya tuh rada abu-abu, rada bergeser. Kayaknya kalau nggak korupsi nggak kaya. Saya dengar prihatin nih, ngobrolan di RRI ya beberapa hari yang lalu, kan tentang korupsi ini. Nah, Ibu gimana Bu? Saya sih nggak korupsi. Karena nggak ada duitnya kali kerjaan Ibu. Ada, saya bendahara. Oh, karena Ibu udah kaya. Coba kalau miskin. Jadi kita punya pikiran pasti korupsi. Nah, itu attitude yang terpengaruh. Kalau kita sering-sering dengar radio kayak begitu, kita jadi kayaknya wajar ya gitu. Nah, kita perlu komunitas yang balancing itu. Karena itu setelah training emotional intelligence, kami ada komunitas EQ Lovers, di mana kita bisa sharing dan ada apa namanya update gitu ya. Kita ketemu, ngobrol, termasuk ada biodots yang ditempel di tangan. Saya sekarang stresnya, stress levelnya bagaimana ya? Kita belajar, bisa nggak kita kontrol? Jadi behavior perlu dilatih. Karena itu emotional intelligence nggak bisa hanya dalam seminar atau ngobrol-ngobrol 1-2 jam. Ya. Mungkin orang bisa bertobat, tapi kelakuannya belum berubah. Karena otot, ketika mau berubah, otot harus dilatih. Ya. Ya, gitu. Baik, we come to the conclusion. Thank you for the questions, Pak Ludwig, Pak Tom, dan Ibu Rina. Nanti Ibu Hilary akan kasih hadiah ya yang bertanya. Benar nggak, Bu? Oke. Ya, boleh. Yang khusus yang bertanya dapat 1 hadiah lagi deh musiknya. Thank you. Ya, oke. Oh, Pak Joko tanya nih Bu, ya? Bagaimana bisa ikutan komunitasnya? Ya setelah ikut e-practitioner yang 1 hari itu, lalu kita masuk. Kenapa mesti ikut yang 1 hari dulu? Supaya frame of thinking-nya sama gitu. Jadi kita nggak wasting time untuk berdebat. Teori ini, teori itu, kita samain dulu, nah baru kita ada dalam satu frekuensi. Ya. Oke, itu kapan diadakannya? Mesti berapa orang yang harus berkumpul? Kalau saya sih sesuai kebutuhan. Ya 5 orang, 10 orang oke, tapi kalau 20 orang rasanya optimal. Nah, nanti mungkin beritanya saya akan berita ya. Baik, kita tunggu undangannya ya. Ya, kebetulan yang sekarang akan datang training for trainer, tapi syaratnya mereka sudah harus ikut training yang 1 hari itu. Oke, sip. Jangan lama-lama Pak share-nya ya. Right afterward. Oke, conclusion. Emotional intelligence can be described as the ability and the skill to understand, to manage, and to use your emotion in a positive way. Ingat tadi Daniel Goldman mengatakan self-management, self-awareness, social awareness, dan relationship management. Okay. This quality influences every aspect of our lives, from the moment we wake up to the moment we go to sleep. Benar begitu, Pak Kosasi? Kayaknya masih bisa diterusin, Bu. Even in our dream, we dream about our better future, and the next day we'll make it a real, we'll make our dream a reality. Oke. Terima kasih banyak atas paparan yang sangat bermakna. Benar kan yang ku bilang dari awal bahwa ini paparan yang daging semua.
Makasih banyak. Daging banget. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian. Kita ketemu lagi nanti di jadwal yang lain dari grup TBF, dan akan kita diundang lagi oleh Pak Hermanto Kosasi di dalam training berikutnya. Dan jangan lupa kejar terus Train of Trainer EI, karena itu yang dibutuhkan oleh dunia Indonesia sekarang ini. Terima kasih, sampai jumpa. Saya kembalikan kepada Mas Haryo. Sebelumnya, Basti, boleh saya kasih ini pesan dulu? Iya, silakan. Kalau yang mau slide yang saya presentasikan, boleh WA ke saya, karena saya juga pengen dong relationship ya, bukan hanya send gitu. WA saya 0817 772234. Nanti saya akan send. Jadi kalau di grup TBF bisa di Japri ya? Iya. Oke. Terima kasih. Silakan Mas Haryo. Iya, saya juga terima kasih untuk semuanya, termasuk Pak Haryo. Silakan Pak Haryo. Terima kasih Pak Hermanto. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesertaannya di dalam event siang hari ini ya. Oke, kerjasama antara TBF dengan DMC juga Belar Management. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi narasumber atau menjadi moderator atau yang ingin bergabung dengan TBF, mungkin ada yang profesinya trainer atau public speaker atau MC atau konsultan ya, silahkan hubungi WA saya ya, atau mungkin ada yang kenal di antara di sini ya, silakan saya kasih WA saya, nanti akan saya sampaikan ke ya, akan saya sampaikan ke adminnya untuk join ke grup TBF ya. Baik, nanti untuk topik berikutnya sudah saya siapkan ya. Nanti tunggu saja tanggal mainnya ya. Dan tentu saja bagi yang bersedia nanti silahkan informasikan ke saya, nanti kita akan siapkan untuk next event ya. Baik, kita tepuk tangan untuk Pak Hermanto Kosasi yang sudah berbagi ilmunya, juga Bu Asti Astuti yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi moderator. Baik, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih Bu Imung. Thank you. Thank you. Terima kasih semuanya. Bu Flora. Udah bersama. Pak Frans.